Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Azahra. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Hukum 2021. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Dalam Memori van Toetjeting atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda, tidak ditemukan apakah yang dimaksud dengan kata hukum dalam phrase melawan hukum. Jika merujuk bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pengertian melawan hukum itu sendiri dikemukakan oleh Simon sebagai apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan ini. Sedangkan menurut pandangan orang, banyak istilah tersebut tidak lain daripada tanpa hak sendiri. Menurut pendapatnya, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum, bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain daripada bertentangan dengan hukum. Dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif, tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Pada umumnya, mana yang benar tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung mana rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut. Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Belanda, melawan hukum itu adalah wederrechtelijk, bertentangan. Dengan melawan recht, hukum dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana. Pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela, kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa. Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan material. Ajaran sifat melawan hukum yang material dalam hukum pidana Indonesia terdapat hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Meskipun demikian, pengakuan dan penerapan ajaran sifat melawan hukum material baru dilakukan pada tahun 1965, dan implikasi yang lebih jauh adalah lolosnya para koruptor karena telah membayar unsur kerugian negara dalam perkara korupsi dalam perkembangannya. Ajaran sifat melawan hukum ini kemudian diformalkan kedudukannya dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1918 dan rancangan KUHP. Dan elemen-elemen melawan hukum dalam hukum pidana. Pandangan formil. Menurut pandangan formil, elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak perbuatan pidana. Melawan hukum merupakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Salah seseorang yang berpendapat demikian adalah Pompe dalam handbooknya. Pompe secara tegas menyatakan sifat melawan hukum pada umumnya bukan unsur perbuatan pidana, kecuali dinyatakan dengan tegas dalam rumusan undang-undang. Sebagai misal, pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika merujuk pada pendapatnya, maka di dalam pasal ini tidak terdapat unsur melawan hukum, karena tidak disebut dalam rumusan delik. Bandingkan dengan pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan paling banyak 60 rupiah.
Dengan demikian, berdasarkan pandangan Pumpe, pasal 362 KUHP mengandung unsur melawan hukum karena tertulis secara ekspresif verbis dalam rumusan delik. Pandangan material berbeda dengan pandangan formil. Adalah pandangan material yang menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana. Pandangan ini antara lain dianut oleh Voss dan Moljatno. Komentar Hazelwinkel Suringa terhadap pandangan material ini adalah sebagai perlu diperhatikan bahwa sifat melawan hukum adalah unsur konstan dan permanen dari setiap perbuatan pidana. Jika disebut demikian pula, dengan pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana tidak hanya kelakuan yang memenuhi rumusan delik tetapi dibutuhkan keduanya. Pertama adalah sifat melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan pelaku. Konsekuensi dari ajaran yang menyatakan bahwa kelakuan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan pelaku adalah unsur konstitutif. Jaksa harus memasukkan dalam tuduhannya dan membuktikannya jika perbuatan tersebut adalah sesuai hukum, pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dibebaskan adalah suatu konsekuensi. Pandangan tengah, selain pandangan formil dan pandangan material terhadap elemen melawan hukum, masih ada pandangan ketiga yang disebut sebagai pandangan tengah. Pandangan ini dikemukakan oleh Hazelwinkel Suringa sebagai sifat melawan hukum adalah unsur mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik. Jika tidak melawan hukum, hanya merupakan tanda dari suatu delik. Paham sifat melawan hukum dalam hukum pidana berdasarkan paham sifat melawan hukum doktrin. Membedakan perbuatan melawan hukum atas perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis. Dan selanjutnya perbuatan melawan hukum material, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang, sandarannya asas umum yang terdapat di lapangan hukum. Secara lebih jelas, pembuat konsep KUHP baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut. Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu berarti hanya dalam arti negatif. Artinya kalau tidak ada melawan hukum material, maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan nullum crimen sine lege seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat KUHP. Sedangkan menurut Satoshi Kartanegara, melawan hukum dalam hukum pidana dibedakan menjadi yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yaitu suatu perbuatan mungkin walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan jadi asas umum yang terdapat di lapangan hukum. Bagaimana jika suatu perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana? Bagaimana penyelesaian hukum dalam hal ini? Penyelesaian hukum antara kedua macam-macam hukum tersebut berbeda-beda dengan berbagai konsekuensi. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sekaligus juga membuat tindak pidana. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan juga merupakan tindak pidana. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tetapi bukan merupakan tindak pidana. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan merupakan tindak pidana jika seorang diduga memenuhi unsur-unsur kemungkinan selamanya merupakan juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Apabila terhadap satu tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara bersamaan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata dengan dasar gugatan perdata, tetapi juga dapat bersamaan dengan proses pidana.
Pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus karena itu tidak mengherankan jika kemudian ternyata bahwa beberapa perbuatan pidana juga merupakan perbuatan melawan hukum, misalnya perbuatan pidana mengenai penyerangan orang, penahanan ilegal, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari saya apa itu melawan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.